Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita kembali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar suatu kisah yang dimana Tuhan memakai seorang raja dengan penuh hikmat, kebijaksanaan, untuk mengatur bangsanya pada waktu itu. Puji Tuhan, kita akan belajar di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Sekali lagi, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bersama kisah Salomo ini ketika dia telah menjadi raja menggantikan Daud sebagai raja di bangsa Israel. Pertama-tama, hal yang dikatakan di dalam ayat ini, firman Tuhan berkata, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari di ayat ini. Jikalau sekiranya Tuhan datang di dalam suatu mimpi ke dalam kehidupan kita masing-masing, apa hal yang paling penting yang kita mau minta kepada Tuhan? Jikalau Tuhan berkata, apa yang hendak kuberikan kepadamu? Tapi kalau kita boleh pelajari hal yang kita telah baca tadi, di sini Salomo meminta suatu hal yang paling tepat dan tidak egois. Sama-sama kita baca di dalam ayat yang ke 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, sekiranya kalau kita melihat dari raja-raja sebelumnya, ada hal yang paling menarik ketika Salomo menjadi raja. Kalau kita belajar di ayat ini, sebenarnya banyak hal yang bisa diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Contoh salah satu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bisa saja dia meminta nyawa dari musuh-musuhnya, atau bisa saja dia meminta kekayaan, atau bisa saja dia meminta kalau dia itu menjadi raja yang ditakuti oleh banyak orang. Atau bisa saja dia meminta kepada Tuhan segala hal-hal atau yang berkaitan dengan dunia ini. Tapi kalau kita pelajari, dia adalah raja yang berbeda. Kenapa berbeda? Kita melihat hal yang dia minta kepada Tuhan adalah hal yang tidak pernah terpikirkan oleh raja-raja sebelumnya. Raja Daud tidak pernah meminta hikmat daripada Tuhan. Kalau kita lihat Raja Saul, tidak pernah meminta hikmat juga daripada Tuhan. Tapi selalu meminta pertolongan, meminta nyawa musuh-musuhnya, meminta Tuhan sertai. Tapi apa yang kita lihat dari Raja Salomo? Firman Tuhan berkata di ayat yang ini 9 tadi, dia meminta hati yang bijaksana, yang faham menimbang segala perkara baik dan jahat. Nah, puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Apa kata firman Tuhan setelah dia meminta hal tersebut kepada Tuhan? Kita lanjut di dalam ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sekali lagi, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan ketika Salomo meminta suatu hal yang tepat,
Tuhan memuji dia. Kenapa? Firman Tuhan bilang baik di mata Tuhan. Amin. Dan kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat yang ke-12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Puji Tuhan, sampai situ dulu. Saudara, jadi setelah Raja Salomo meminta hal yang demikian atau meminta hikmat yang daripada Tuhan atau hati yang penuh dengan kebijaksanaan, kita melihat pujian Tuhan terjadi atas Salomo dan Tuhan melakukan apa yang dia minta. Sama seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya kalau dia serupa dengan raja-raja sebelumnya, bisa saja dia meminta nyawa musuh sama seperti yang saya katakan dan firman Tuhan katakan. Bisa saja dia meminta umur panjang atau bisa saja dia meminta harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Namun kita melihat kenapa dia memilih hal seperti itu. Yang pertama kita melihat di sini adalah kita buka di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Kalau di ayat sebelumnya, sebelum ayat ke-8, firman Tuhan berkata dia adalah raja yang masih muda dan tidak punya pengalaman. Oleh sebab itu kalau kita boleh pelajari, hal yang paling penting untuk menjadi seorang yang sukses di mata Tuhan adalah kita meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Dan kalau kita boleh melihat di sini, raja ini, Raja Salomo, tidak memiliki yang namanya keegoisan. Kenapa? Dia meminta karena Tuhan berbicara kepadanya minta apa saja. Otomatis kalau Tuhan yang berkata, pasti Tuhan akan berikan. Amin. Nah, kalau kita boleh melihat di sini, bisa saja kan dia meminta yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. Tapi kita boleh melihat dan pelajari, dia meminta hal yang tidak pernah terfikirkan oleh raja-raja sebelumnya, bahkan ayahnya sendiri. Dan di sini kita melihat ketika dia meminta banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan saudaraku yang terkasih, ada ayat yang berkata seperti ini. Di ayat yang ke-13 mulai, firman Tuhan berkata, dan juga apa yang tidak kau minta. Firman Tuhan katakan, dan juga apa yang tidak kau minta, selanjutnya aku berikan kepadamu. Firman Tuhan selanjutnya lagi, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang sudah membaca Alkitab ini sampai habis, terlebih khusus di kitab raja-raja. Banyak raja-raja yang telah kita baca, tidak ada sama seperti Salomo ini. Kenapa? Penuh hikmat. Bahkan dia membangun suatu bait Allah yang sangat besar. Suatu bait Allah yang sulit untuk ditiru, sulit untuk dilakukan sampai sekarang. Bahkan tidak ada yang bisa menyaingi bangunan yang telah didirikan oleh Raja Salomo pada saat itu. Puji Tuhan, bahkan kekayaannya juga melebihi bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia pada waktu itu. Makanya Tuhan catat. Dan hal positif yang kita dapat pelajari adalah ketika kita diberikan suatu permintaan yang daripada Tuhan, adakah kita sama seperti Salomo yang tidak mementingkan diri sendiri atau egois akan apa yang Tuhan mau berikan, tapi dia lebih mementingkan kepentingan untuk masa depan seluruh orang. Contohnya ketika Tuhan berkata, Samuel, apa yang ingin engkau minta daripadaku? Mungkin suatu hal yang sangat sulit untuk kita mau berkata langsung. Tapi percayalah, lewat apa yang telah kita pelajari, kita boleh berdoa, mungkin meminta supaya Tuhan tolong bangsa Indonesia, atau mungkin supaya Tuhan tolong seluruh keluarga kita, atau mungkin supaya Tuhan tolong setiap pemerintah-pemerintah atau hamba-hamba Tuhan. Banyak hal, amin. Nah, ternyata lewat apa yang telah kita pelajari saat ini, mengingatkan kita supaya kita
jangan egois juga untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih, kita sama-sama sudah mau belajar di dalam pembahasan saat pagi hari ini. Baiklah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, rema, pengingat di dalam kehidupan kita agar kita semakin hari semakin lebih takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.